konten tentang istri yang mampu menabung meski hanya diberi uang belanja Rp10.000 per hari kembali menuai sorotan. Kali ini seorang netizen yang budiman dengan akun @asamlambungmelanda menanggapinya dengan keras setelah mengetahui bahwa suami dari wanita tersebut ternyata memiliki kebiasaan merokok. Menurutnya, penghematan ekstrim sang istri tidak lagi terlihat sebagai tanda kesabaran, melainkan bentuk pengorbanan berlebihan demi membiayai kebiasaan buruk suami. Ia menilai wajar bila banyak netizen yang budiman justru menganggap hal itu sebagai ironi, karena seharusnya sang suami mencari tambahan penghasilan atau berhenti merokok, bukan membiarkan istrinya menanggung beban hidup yang tidak masuk akal. Kritik semakin tajam ketika ia menyoroti sikap istri tersebut yang kerap membalas komentar netizen yang berbakti dengan nada tengil. Baginya, penghematan itu tidak benar-benar bertujuan untuk kesejahteraan keluarga, melainkan agar suami bisa tetap menikmati rokoknya tanpa merasa bersalah. Ia bahkan menyindir bahwa bayi yang akan lahir kelak berisiko tidak mendapat kebutuhan layak bila uang terus habis untuk kebiasaan merugikan. Menurutnya, narasi istri yang tepat dalam kasus ini justru menyesatkan, karena sesungguhnya yang terjadi adalah istri dipaksa berhemat demi gaya hidup suami yang egois. Gimana ya jawabnya? Gimana ya jawabnya? Jadi guys, ini masih seputaran konten uang 10.000 di tangan istri yang tepat nih. Dari kemarin banyak banget konten-konten kayak begini yang lewat di FYP gua ya, macem-macem tuh bentukannya. Ada yang sampai leles-leles sayur jatuh di pasar, ada yang beli cumi sama udang 3.000 gitu, jadi sedapetnya biarpun sebiji ya. Nah, kali ini giliran konten kakak ini nih yang lewat di FYP gua, dimana setelah gua perhatikan yang ini lebih unik lagi nih, karena dengan uang belanja 10.000 sehari bisa buat masak dan makan, dia orang nih bisa sekalian nabung juga. Buset kata gua ya. Tadinya gua kagak mau komentar, apalagi kakaknya lagi hamil gitu, takutnya baby don't go, baby blues ya. Tapi setelah gue lihat konten kakaknya yang lain dan lainnya lagi, makin bikin gue syok, karena ternyata suaminya merokok, bos, suaminya merokok loh. Kalau kayak begini namanya kak, lu bukan istri yang tepat, tapi istri yang layak mengumpat ya. Mau-maunya lu ya, beli tempe sepapan, 2 papan, mending laki lu aja digebuk pakai papan ya, biar makin semangat cari-cari tambahan kak. Atau enggak biar libur dulu ngerokoknya gitu. Mau-maunya beli kangkung seikat, laki lu aja kak ikat no di atas pohon nangka ya. Mau-maunya semua serba ditepungin, muka laki lu aja kak tepungin biar putih rata ya. Terus nongkrong dah di lampu merah, lumayan cari-cari tambahan kan, jadi manusia silver. Kalau manusia silver mah abu-abu ya, kalau putih begitu kena tepung, oh manusia perak ya, gitu kak. Nah, setelah gue lihat-lihat lagi nih konten kakak ini, gue baca kolom komentarnya, ternyata kakak ini balesin komen juga agak tengil nih. Nih lihat nih, ada yang komen tuh, itu termasuk istri yang menderita sih, bukan yang tepat. Lu tahu jawaban dia apa? Belum bisa jadi istri yang tepat ya. Hah? Belum bisa jadi istri yang tepat ya? Hah? Terus kita orang yang hidupnya kagak kayak lu begitu ya, bukan istri yang tepat gitu, terus istri apa? Istri ketupat. Ada lagi kan yang komen, dinikahi untuk dinafkahi 10k per hari, bukannya sombong atau nggak bersyukur, tapi nggak cocok di aku yang matre. Lu tau jawabannya? Jangan matre-matre kak. Lu aja gimana yang jangan konten-konten kak? Enggak kak, bercanda. Terus 12.000 beli telur lebih bergizi, apalagi kakaknya lagi hamil. Lu tau jawabannya apa? Telur punya sih, punya paksu. Apaan banget sih gitu loh ya. Kita orang kagak penasaran sama telur suami lu. Terus nih ya, tipe sih gue kalau hidup gini, jawabnya apa hubungannya? Masa lu kagak paham kah apa hubungannya? Masa lu kagak paham ya? Justru kita orang yang kagak paham kak, apa hubungannya laki lu merokok terus lu disuruh hemat-hemat, dikasih uang belanja 10.000, masih harus banget nabung buat kebutuhan calon anak kalian ya.
Apa hubungannya? Kata gue, lu bukan disuruh menjadi istri yang tepat. Lu disuruh hemat supaya suami lu bisa menjalani hidup yang nikmat gitu loh. Hari-hari sebat. Udah dah, suruh laki lu berhenti ngerokok dulu ya. Nabung-nabung gitu buat keperluan bayi lu ya. Nanti bayi lu lahir mau dipakein gurita apaan? Mau dikit pakai kangkung buat pengganti gurita? Hah? Bedak bayinya mau diganti pakai tepung atau apa? Yang bener-bener aja lah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya, sama pertanyaan gue kayak lu. Kok bisa? Bedanya, kok bisa lu mau? Pertanyaan gue itu. Kenapa bisa mau, Mbak? Mbak ini sebagai wanita berharga loh, Mbak. Saya sampai mules loh dengernya. 10.000 masih bisa nabung 7.000. Oh my god, mules. Mbak, sebagai istri ya, sudah disuruh ngurus suami, suruh ngurus anak, udah di unboxing, masa dikasih masak 10.000, Mbak? Ya Allah, Mbak. Jangan ya, jangan. Oh my god, iya. Itu bukan uang 10.000 di istri yang tepat. Itu uang 10.000 di suami yang sialan. Iya. Dikasih uang belanja 10.000 bisa nabung 7.000. Ini bukan aku merendahkan nilai mata uang 10.000 ya. Cuman di era sekarang 10.000 itu dapat apa sih? Ya kan? Dan gongnya lagi itu aku lihat ini ya. Ternyata suaminya itu ngerokok. Bayangin 30.000. Kalau semisal 30.000 itu buat belanja itu udah lumayan banget kan. Apalagi istrinya lagi hamil, butuh banget protein hewani, butuh banget makan makanan yang sehat. Terus ada yang komen ya, kok mau sih digituin? Nah jawabannya kayak gini, tuh maulah orang sayang. Padahal pernikahan itu kompleks banget, pasti nanti juga butuh biaya pamper, susu, biaya peralatan skincare bayi dan lain sebagainya. Itu lumayan banget. Dan kalau semisal masih dengan budget 10.000, gimana? 10.000 di tangan istri yang tepat. Lakinya aja mesti ngerokok, berarti tandanya bukan lakinya nggak punya, tapi karena lakinya pelit. Udah mah lagi hamil, disuruh ngurusin rumah, ngurusin laki juga, cuma dikasih 10.000 sehari mah mendingan pulang aja mbak ke rumah orang tua. Dia ada mbak-mbak nih yang bilang katanya dia tuh cuma dikasih 10.000 sehari sama suaminya, masih bisa dipakai makan, dipakai nabung juga. Itu istri yang tepat atau bukan? Kata mbaknya gitu. Gimana ya bilangnya, masalahnya kan sekarang apa-apa tuh serba mahal. 10.000 mah masih bisa sih dapat kangkung, dapat tempe juga, tapi kan mbaknya lagi hamil, emang cukup cuma makan itu doang dalam sehari. Terus mbaknya juga bilang kan, katanya lakinya juga ngerokok, berarti tandanya apa? Lakinya lebih mentingin rokok daripada ngasih nafkah ke istrinya. Kecuali misalnya lakinya nggak ngerokok, udah coba kerja keras tapi dapetnya cuma segitu, ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa sih mau dikasih duit berapa juga sama lakinya, cuman jangan bawa-bawa istri yang tepat dan istri yang tidak tepat. Karena kalau istri lain dikasih 10.000 sama suaminya, jangankan buat dipakai belanja, diterima aja belum tentu mau. Boro-boro buat makan sehari atau buat dipakai nabung, dipakai buat beli gorengan juga udah habis mbak. 10.000 di tangan istri yang tepat. Laki lo aja yang pelit, lakimu tuh yang pelit. No, tengok tuh rokoknya harga 20.000, 10.000 untuk makan. Gimana sih ceritanya 10.000 untuk makan? Rokok 20.000 sehari bisa beli. Untuk belanja cuma 10.000, makannya cuma tempe sama sayur doang. Apa gizinya? Tuh lagi hamil tuh kasih gizi yang bener. Tuh rokoknya suruh berhenti tuh. Mendingan di rokoknya kasih tuh untuk beli ikan, biar gizinya tinggi, ada omega 3-nya, biar otaknya cerdas tuh anak. Jangan dikasih makan tempe melulu. Kamu tuh merendahkan perempuan lain gak? Dengan cara bahasa kamu tuh 10.000 di tangan istri yang tepat. Itu kamu merendahkan perempuan yang lain. Masa mau sama laki-laki membuat hidup kamu menderita? Kita kalau nikah itu untuk bahagia. Ya kalau aku mau berjuang, ya berjuang bersama-sama. Gak apa-apa berjuang dari nol. Tapi tengok lakimu tuh rokoknya 20.000, kamu dikasih makan 10.000. Emang itu istri yang tepat? Kecuali laki kamu gak merokok, yang benar-benar kamu kalian memulai dari bawah, gak apa-apa. Oke, itu benar. Ini rokok 20.000, makan 10.000. Itu udah gak betul. Itu udah toksik namanya. 10.000 di tangan istri yang tepat. Hei mbak, rumah samu ini lho 10.000 ki apa wis ra umum ngono to? Lalu terus blonjomu iki kangkung karo tempe tok. Apa ra butuh brambang bawang lombok ngono? Terus gasmu iki terus mbok isi karo apa? Ababmu ngono to? Kok rumangsa aku ki ngomong sak meneh dhewe. Apa terus sebar ngono wong wedok sing blonjone lebih dari 10.000 sehari itu bukan istri yang tepat ngono?
Jajal. Terus sabunmu barang piye ora tuku? Sabun cuci kuwi mbok mbok karo apa? Karo botol. Kok rumangsa aku nek ngomong ki mbok yo sing sesuai realita ngono lho. Engko urung nek berasmu barang, minyak gorengmu, gula, uyah, brambang, bawang, micin terus tukune kondi. Golek jalukan tanggamu, ngenes tanggamu mbok jaluk. Kok rumangsa aku ngomong sak omong ki mbok.